Yang Kai telah menjadi iblis? Wen Zishan mengeluarkan slip batu giok dan menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa isinya. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Slip giok ini dikirim oleh Gao Sweating, dan dicap dengan Divine Sense Gao Sweating. Jadi itu jelas bukan palsu. Belum lagi, Gao Sweating juga telah menjelaskan secara rinci apa yang terjadi hari itu. Jadi sulit bagi Wen Zishan untuk tidak mempercayainya. Setelah linglung untuk waktu yang lama, dia memanggil Chen Qian dan memintanya untuk melakukan perjalanan ke Tiger Roar City untuk bertanya pada Gao Sweating. Di kota lain, Yang Yan juga memegang slip batu giok di tangannya. Alisnya berkerut saat dia bergumam. Apa yang dilakukan bocah kecil ini? Kenapa dia tiba-tiba bertarung dengan darah besi senior dan bahkan mengamuk dan menjadi iblis? Kelompok Kaisar Realem yang datang untuk meminta bantuan melihat ekspresinya berubah dan tidak berani mengganggunya. Sesaat kemudian, Yang Yan memanggil Kaisar Realem dan memintanya untuk pergi ke Tiger Roar City untuk menanyakan situasinya. Bedevilman Yang Kai, bagaimana menurut kalian berdua? Di dalam aula, Luan Feng menatap Fan Wu dan Changgou saat dia bertanya. Kapan ini terjadi? Mata Changgou melebar karena terkejut. Saya baru saja menerima berita itu. Ekspresi Luan Feng menjadi serius. Fan Wu berkata, saya juga menerima beberapa berita tentang apa yang terjadi kemarin. Apakah bocah itu benar-benar iblis? Changgou tidak bisa mempercayai telinganya. Fan Wu menjawab, berita itu datang dari Kaisar Agung Darah Besi. Jadi itu tidak salah. Dalam keadaan linglung, Changgou bergumam pada dirinya sendiri. Bocah itu juga bisa menjadi iblis? Itu tidak mungkin. Apakah kamu salah? Luan Feng dan Fan Wu keduanya perlahan menggelengkan kepala. Yang pertama berkata, masalah ini sangat penting. Tidak mungkin salah. Mendengar ini, Changgou menghela nafas. Sayang sekali. Meskipun Yang Kai sering pergi ke Wild Ancient Land untuk mempersulit mereka, Changgou masih cukup mengaguminya. Sangat jarang melihat pemuda berbakat seperti itu. Sekarang dia telah menjadi iblis. Prospek masa depannya akan suram. Luan Feng berkata, apakah dia telah menjadi iblis atau tidak? Dia masih terkait dengan keturunan hukuman surgawi. Sejak keturunan hukuman surgawi memasuki gerbang darah, tidak ada kabar tentangnya sejak saat itu. Sudah lebih dari 10 tahun. Jadi mungkin dia akan segera keluar dari pengasingan. Kamu semua tahu betapa keturunan hukuman surgawi menghargai Yang Kai. Jika Yang Kai dalam situasi yang buruk, saya ingin tahu seperti apa sikapnya nanti. Petik 2. Fan Wu mengangguk dengan sungguh-sungguh, Nyonya Feng benar. Menurut pendapat Lady Feng, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Luan Feng berkata, temukan keberadaannya sesegera mungkin dan kirim dia ke Wild Ancient Land. Pada saat itu, bahkan jika keturunan hukuman surgawi keluar dari pengasingan, dia tidak akan menyalahkan kita. Fan Wu mengangguk. Itu ide yang bagus. Kalau begitu sudah beres. Luan Feng berkata, kalau begitu aku akan menyuruh Ying Fei melakukan perjalanan ke Tiger Roar City untuk menanyakan situasinya dan melihat kemana Yang Kai melarikan diri. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo pergi sekarang. Untuk sementara waktu, orang-orang dari seluruh penjuru datang ke Tiger Roar City untuk menanyakan tentang apa yang terjadi sehari yang lalu, menyebabkan Tiger Roar City menjadi sangat hidup. Pada saat yang sama, berita tentang penyimpangan Qi Yang Kai dan jatuh ke jalur iblis menyebar seperti api di kota-kota besar wilayah barat hanya dalam beberapa hari. Dengan cepat menyebar ke wilayah timur, selatan, dan utara. Semua orang yang mengenal Yang Kai dan akrab dengannya. Ketika mereka mendengar berita ini, reaksi pertama mereka adalah bahwa itu hanya rumor. Namun, rumor ini tampaknya benar. Itu memiliki hidung dan mata. Dan bahkan mengklaim bahwa Yang Kai bukan tandingan Kaisar Agung Darah Besi dan tanpa malu-malu menyandera Lin Yun untuk melarikan diri. Setelah rumor ini diverifikasi, seluruh batas bintang gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa bintang yang sedang naik daun seperti itu akan benar-benar jatuh ke jalan iblis dan bahkan mengolah hukum pertempuran pemakan surga. Selalu ada kesalahan dalam transmisi berita. Dan saat berita menyebar, Yang Kai secara bertahap terlibat dalam hukum pertempuran pemakan surga perwujudan. Apakah itu jatuh ke jalur iblis atau mengolah hukum pertempuran pemakan surga? Keduanya tidak dapat ditoleransi. Reputasi Yang Kai sekarang benar-benar ternoda. Dan dengan kata-kata Kaisar Agung Darah Besi, banyak orang bahkan ingin menemukan Yang Kai dan membunuhnya untuk membersihkan dunia dari kejahatan. Meskipun Yang Kai tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, dia sedikit banyak bisa menebaknya. Dan dia sudah siap secara mental. Di dalam dunia kecil misterius, di taman obat, Yang Kai duduk bersila dengan ekspresi serius di wajahnya, di sebelah pohon azure. Kedua roh kayu melayang di udara dan bersembunyi beberapa ratus meter jauhnya, menatap Yang Kai dengan ekspresi khawatir. Tetapi pada saat ini mereka tidak dapat melakukan apapun untuk membantu. Untuk sesaat, mereka seperti semut di wajan panas.
Segel emas dan perak di pohon azure mengikuti bimbingan Yang Kai dan perlahan-lahan mengalir ke tubuhnya sebelum ditarik ke dantiannya untuk menyegel ki iblis kuno. Sebelumnya, menggunakan ki iblis kuno ini, Yang Kai dan Kaisar Agung Darah Besi telah dengan sempurna memainkan adegan penyimpangan ki dan jatuh ke jalur iblis. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa segala sesuatunya menjadi agak merepotkan. Sejak dia menyerap ki iblis ini di luar kota Maplewood, Yang Kai tidak dapat menghadapinya dan hanya bisa mengandalkan kekuatan pohon azure untuk menyegelnya. Namun, setelah beberapa kali mencoba, ki iblis kuno menjadi lebih murni dan sulit dikendalikan. Ki iblis yang disegel di dantian Yang Kai seperti makhluk hidup, setiap kali dibuka, akan tumbuh dengan cepat, membuatnya semakin sulit bagi Yang Kai untuk menyegelnya lagi, membutuhkan lebih banyak kekuatan penyegelan. Yang Kai telah menemukan ini sejak lama, tetapi kali ini, situasinya menjadi jauh lebih serius. Apakah dia bisa menekannya atau tidak? Yang Kai tidak yakin. Mungkinkah yang palsu itu menjadi nyata? Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika dia benar-benar menjadi iblis seperti ini, itu akan menjadi kerugian besar. Menenangkan pikirannya dan menjernihkan pikirannya, Yang Kai mengendalikan kekuatan penyegelan pohon azure dan menuangkannya ke dalam tubuhnya, perlahan-lahan menekan ki iblis di dalam dantiannya. Seiring waktu perlahan berlalu, lampu emas dan perak dari pohon azure semakin redup. Tidak akan lama sebelum mereka benar-benar dikonsumsi. Tetapi ki iblis di tubuh Yang Kai tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang, masih berputar dan tumbuh. Ini sedikit canggung. Yang Kai agak cemas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak jauh, Muzu dan Mulu juga menyadari ada yang tidak beres. Setelah bertukar pandang, mereka tampaknya telah mengambil keputusan dan terbang menuju Yang Kai. Merasakan gerakan itu, Yang Kai membuka matanya dan melihat ke arah mereka, berteriak, "Jangan datang." Muzu dan Mulu menutup telinga terhadap ini dan berdiri di cabang-cabang pohon azure. Keduanya dengan cepat membentuk segel yang rumit. Dan saat mereka melakukannya, resonansi aneh tampaknya terbentuk antara dua roh kayu dan pohon azure. Pohon biru, yang secara bertahap meredup, tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan saat cahaya keemasan dan perak meledak, dan kekuatan segel itu seperti gelombang yang ganas. Yang Kai tertegun sejenak. Tetapi dia tidak membuang waktu dan dengan cepat mengarahkan kekuatan penyegelan ke tubuhnya. Ki iblis yang bergulir di tubuhnya secara bertahap ditekan dan aura jahat dan kekerasan berangsur-angsur menghilang. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, ketika Yang Kai tidak lagi memiliki demonic ki yang melonjak dari tubuhnya, semua itu telah ditekan dalam dantiannya dan tubuhnya telah kembali ke keadaan semula, memberinya perasaan nyaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Titik. Dahi Muzu dan Mulu meneteskan keringat dan mereka sedikit terengah-engah. Jelas bahwa menggunakan teknik rahasia dari ras roh kayu telah merugikan mereka. "Apa kamu baik-baik saja?" Yang Kai membuka matanya dan bertanya. Kedua roh kayu menggelengkan kepala mereka dan Muzu melirik ke samping. "Kami baik-baik saja. Hanya pohon azure." Yang Kai mengikuti pandangannya dan menemukan bahwa pohon azure berada di ambang kematian. Cabang-cabangnya terkulai seolah-olah akan mati. Warna emas dan perak yang seharusnya ada sekarang tidak terlihat, dan cabang serta daunnya semuanya layu dan kuning. Mulu berkata, "Kami merangsang vitalitasnya, menyebabkan kerusakan besar." Yang Kai mengerutkan kening. "Apakah itu akan mati?" Muzu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak akan terjadi. Vitalitas pohon azure ulet, dan ada juga vitalitas pohon abadi di sini. Itu tidak akan mati dengan mudah. Tetapi jika ingin pulih sepenuhnya, saya tidak tahu berapa lama. Tuan, jangan mudah membatalkan segel ki iblis itu di masa depan. Tanpa kekuatan pohon azure, jika kamu melakukannya, kamu tidak akan bisa kembali." Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Aku akan ingat. Harga paket ini benar-benar hebat. Tidak hanya itu merusak reputasinya. Bahkan salah satu kartu trufnya yang paling kuat telah dianggap tidak berguna. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa melihat ke depan." Setelah menginstruksikan dua roh kayu untuk beristirahat, Yang Kai mengatur napasnya sebentar untuk memastikan dia baik-baik saja sebelum meninggalkan dunia kecil yang misterius. Setelah mengidentifikasi posisinya, dia terbang ke arah tertentu. Dalam kehampaan, sesosok melintas dengan kecepatan yang sangat cepat, sesekali berhenti untuk memindai sekelilingnya sebelum berangkat lagi. Mengikuti jejak ini, mereka benar-benar mengikuti jejak Yang Kai. Tidak diketahui bagaimana orang ini berhasil melacak keberadaan Yang Kai. Tetapi setelah melarikan diri ke rawa selatan dan menyesuaikan pernapasannya selama beberapa hari, dia juga telah menggunakan kemampuan luar angkasa berkali-kali, membuatnya sulit bahkan bagi Kaisar Agung untuk melacaknya. Titik. Namun, orang ini dapat melacaknya secara kasar.
Sosoknya berhenti lagi, di bawah sinar bulan yang kabur. Sosoknya anggun dan rambutnya yang indah berkibar tertiup angin. Dia adalah seorang wanita cantik. Yuru Meng. Setelah Yang Kai melarikan diri dari Tiger Roar City, dia juga menghilang dari Tiger Roar City. Gao Sweating dan yang lainnya telah mencarinya selama beberapa hari tetapi tidak dapat menemukannya. Siapa yang mengira dia akan muncul di sini? Pada saat ini, mata indah Yuru Meng dipenuhi dengan cahaya aneh. Seolah-olah seekor citah telah melihat mangsanya dan dipenuhi dengan kegembiraan. Dari waktu ke waktu, dia akan menjulurkan lidah merahnya untuk menjilat bibir merahnya, memberikan godaan liar. Dia berdiri di udara. Rambutnya yang indah berkibar tertiup angin saat dia berbalik dan menatap ke arah tertentu. Cekikikan ketika dia berbisik, "Suamiku, aku datang untuk menemukanmu. Kamu tidak bisa melarikan diri?" Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Di hutan belantara, semuanya sunyi. Bahkan serangga yang bersembunyi di lumpur sepertinya ditakuti oleh sesuatu. Kota Anhe terletak di perbatasan domain selatan dan domain barat. Populasinya hanya beberapa ratus ribu, dan tidak ada tuan yang layak di kota itu. Bahkan tuan kota hanyalah master tahap Dao Sos Orde pertama. Kota seperti itu dapat dianggap tidak signifikan di seluruh batas bintang. Populasi di kota itu kecil pada awalnya. Dan sekarang setelah perang antara dua dunia pecah, kota Anhe terletak di perbatasan wilayah selatan dan wilayah barat. Akibatnya, sebagian besar penduduk di kota telah melarikan diri ke kedalaman wilayah selatan. Takut suatu hari Demon Rache akan benar-benar menyerang dan memusnahkan seluruh kota. Akibatnya, populasi telah berkurang lebih dari setengahnya. Namun, terlepas dari apakah itu era yang kacau atau era yang berkembang, ada satu hal yang tidak akan pernah berhenti, dan itu adalah bisnis daging. Kota Anhe tidak besar, tetapi ada beberapa rumah bordil. Toko terbesar adalah Spring Breeze Building. Mungkin itu karena masa yang bergejolak. Tetapi situasinya semakin buruk. Jadi meskipun jumlah penduduk di kota Anhe berkurang lebih dari setengahnya, bisnis Spring Breeze Building masih lebih baik dari biasanya. Pengacara tua, patriark rumah bordil, dan gadis-gadis yang mengenakan pemerah pipi dan bedak semuanya tersenyum bahagia saat mereka dengan antusias menyambut tamu mereka. Interior bangunan didekorasi dengan mewah, dengan mural seperti aslinya yang memenuhi seluruh Spring Breeze Building dengan aura yang menggoda. Di aula utama, meja dan kursi penuh dengan tamu yang sedang minum dan bersenang-senang dengan wanita muda yang cantik, sesekali saling menyentuh, menyebabkan para wanita muda itu tertawa dan merintih. Dengan ledakan keras, seseorang tiba-tiba terbang keluar dari salah satu kamar di lantai 2 dan mendarat dengan keras di lantai pertama, berguling beberapa kali sebelum terdiam. Aula yang bising itu menjadi sunyi senyap ketika semua orang menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Seorang pemuda terbaring di tanah. Wajahnya tertutup janggut, tubuhnya tertutup tanah dan tubuhnya berbau alkohol. Dia berbaring di sana tanpa bergerak, dan tidak diketahui apakah dia mati atau tidak. Pertempuran dan perkelahian sering terjadi di rumah bordil, sehingga para tamu yang datang ke sini tidak terkejut dengan pemandangan ini dan tidak memiliki banyak reaksi. Hanya menatap pemuda yang tergeletak di tanah dengan jijik. Dalam situasi seperti itu, entah dia berselisih dengan seseorang dan dipukuli, atau dia tidak punya uang untuk membayar hutangnya di rumah bordil. Either way, dia tidak layak simpati. Para tamu semua tenang. Tetapi Bunda Song, yang menyambut para tamu di pintu, menjadi marah dan berteriak pada seorang pria berpakaian hitam dari lantai 2. "Apakah kamu mencoba untuk mati? Jika kamu memecahkan meja atau kursi, apakah kamu akan memberi saya kompensasi?" Mother Song adalah pemilik lama Spring Breeze Building. Kultivasinya tidak tinggi, dan dia cukup cantik ketika dia masih muda. Tetapi sekarang setelah dia lebih tua, sosoknya agak tidak berbentuk. Meskipun dia masih mempertahankan pesonanya, dia bukan lagi seorang wanita muda yang bisa menerima tamu. Jadi dia hanya bisa berdiri di pintu untuk menyambut mereka. Melihat bahwa Ibu Song marah, pria berpakaian bagus yang telah memukuli pemuda itu dari lantai 2 tersenyum meminta maaf. "Mama, tolong tenang. Anak ini terlalu tidak masuk akal." "Apa yang salah?" Mother Song memutar pinggangnya saat dia berjalan ke sisi pria muda itu dan menendangnya. Tetapi tidak melihat reaksi, dia segera berseru, "Apakah dia mati?" Pria berjas itu berkata, "Saya rasa tidak. Dia juga tampaknya memiliki beberapa kultivasi. Saya tidak menggunakan banyak kekuatan. Bagaimana dia bisa mati?" Pada saat ini, seorang wanita muda mengenakan cadar tipis berjalan keluar dari ruangan. Cadar tipis itu tembus pandang, dan saat menutupi tubuhnya, itu membuat semua jenis gambar indah muncul, menyebabkan para pria di bawah melirik beberapa kali lagi. Wanita itu bersandar di pagar dan melirik ke bawah. Cemberut.
Layani dia dengan benar bahkan jika kamu membunuhnya. Dia kemudian menoleh ke Mother Song dan berkata dengan genit, Mama, kamu harus membela putrimu. Orang ini telah minum dengan saya selama beberapa hari. Tetapi dia tidak punya uang untuk membayar. Dia tidak punya uang, alis Mama Song terangkat saat wajahnya dipenuhi amarah. Kamu berani datang ke rumah bordil tanpa uang? Dari mana bajingan kecil ini berasal? Petik 2. Betul sekali, wanita di lantai 2 juga memasang ekspresi jijik. Awalnya, ketika saya melihat penampilannya yang bermartabat dan temperamennya yang luar biasa, saya pikir dia adalah tuan muda yang kaya. Tetapi siapa yang mengira dia sebenarnya adalah anak nakal yang malang? Putri telah menderita kerugian besar. Mother Song mendengus dan melambaikan tangannya. Cari tubuhnya dan lihat apakah ada sesuatu yang berharga pada dirinya. Begitu dia selesai berbicara, dua pria berjalan mendekat dan mulai menyentuh pria muda itu. Sesaat kemudian, keduanya mengangkat kepala dan menggelengkan kepala. Tidak ada. Sial, Mother Song menggertakkan giginya. Seret dia dan potong dia untuk menumbuhkan bunga. Kedua orang itu tidak ragu sama sekali saat mereka meraih lengan pemuda itu dan mengangkatnya. Seorang tamu di dekatnya tertawa. Mother Song, bukankah kamu terlalu kejam? Ini hanya anggur untuk beberapa hari. Namun kamu ingin memotong seseorang dan menanam bunga? Mother Song berkata dengan dingin. Apakah kamu ingin membayarnya? Jika kamu bersedia membayarnya, saya akan menyelamatkan nyawanya. Petik 2. Pelanggan itu tersenyum canggung. Lupakan, lupakan, lupakan. Mother Song menatapnya sejenak sebelum berbalik untuk melihat pemuda itu lagi. Tetapi kali ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia mengangkat tangannya. Tunggu. Kedua pria itu segera berhenti dan berbalik untuk menatapnya. Tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Namun, Mother Song mengambil beberapa langkah ke depan dan mengulurkan tangan untuk mengipasi ujung hidungnya. Seolah-olah dia tidak tahan dengan bau alkohol yang kuat dan mengerutkan kening. Apakah bocah ini masih bernafas? Kedua pria itu saling memandang. Salah satunya menyentuh dada pemuda itu sementara yang lain mengulurkan tangan untuk menyentuh ujung hidungnya sebelum mengangguk serempak. Belum mati. Mother Song mengangguk dan berjalan mengitari pemuda itu sebelum tiba di depannya. Dia mengeluarkan syal sutra dan meletakkannya di bawah dagunya. Dengan hati-hati memeriksa wajahnya sejenak sebelum matanya menyala dan dia tersenyum. Bawa dia ke bawah dan mandikan dia sebelum mengirimnya ke kamarku. Kedua pria itu tercengang. Apa yang kamu tunggu? Ibu Song melotot. Kedua pria itu tidak berani ragu dan langsung menurut. Pelanggan yang baru saja berbicara tertawa terbahak-bahak. Mungkinkah Ibu Song menyukai bocah itu? Mama Song berkata. Jadi bagaimana jika aku menyukainya? Wanita tua ini menyukainya. Semua orang gempar. Tidak menyangka ini akan terjadi. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Dan bahkan ada beberapa tamu yang menggoda bahwa Mama Song sangat lapar sehingga dia bahkan tidak peduli dengan makanan. Bahkan menyukai anak nakal yang bau. Mother Song jelas sudah terbiasa dengan adegan seperti ini. Jadi tidak sulit baginya untuk menghadapinya. Dia menggoda sekelompok pria untuk menghidupkan suasana. Tetapi di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan antisipasi. Dia telah bekerja di rumah bordil ini selama lebih dari 100 tahun. Dan setiap hari, dia akan menyambut dan mengawal mereka bola-balik. Meskipun pemuda ini agak berantakan, dia tahu bahwa selama dia berdandan sedikit, dia pasti akan menjadi orang yang heroik dan luar biasa. Ketika dia masih muda, dia tidak memiliki hak untuk memilih pelindung. Jadi tidak peduli seberapa tua atau jeleknya dia harus melayaninya dengan sepenuh hati. Sekarang dia memiliki status yang lebih tinggi. Dia secara alami dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Malam ini adalah berkat. Setelah menghibur para tamu lebih lama, Mother Song berjalan menuju lantai 4. Lantai 4 adalah lantai tertinggi dari Spring Breeze Building, dengan hanya beberapa kamar, salah satunya miliknya. Mendorong pintu terbuka, dia berbalik dan menutupnya. Ekspresi antisipasi muncul di wajahnya saat sepasang mata bunga persiknya dipenuhi dengan nafsu. Menggigit bibir merahnya dengan ringan. Dia berjalan ke tempat tidur dan melihat ke bawah. Benar saja, ada seorang pria muda berbaring di tempat tidur. Tertidur lelap. Melihat lebih dekat di bawah cahaya lembut, Mother Song tersenyum bahagia. Penglihatannya memang luar biasa. Setelah pemuda ini mandi sedikit, dia benar-benar memiliki keanggunan yang berbeda, menyebabkan dia merasakan jari-jarinya berkedut. Mengulurkan tangannya, dia dengan lembut menyentuh dada pemuda itu. Begitu dia menyentuhnya, dia merasakan detak jantung yang kuat, menyebabkan tangannya gemetar dan kakinya berkedut. Menutupi senyumnya, dia bangkit dan pergi ke meja untuk menyiapkan semangkuk obat untuk membantunya sadar sebelum kembali ke tempat tidur. Setelah membantu pemuda itu berdiri, dia bersandar padanya dan menuangkan obat ke bawah. Meletakkan mangkuk, dia duduk di tempat tidur dan menunggu dengan tenang.
Setelah menunggu lama, tidak ada yang terjadi. Mother Song mengerutkan kening, berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini seharusnya tidak terjadi. Khasiat obat dari obatnya yang menenangkan itu luar biasa dan seharusnya sudah efektif sejak lama. Jadi mengapa orang ini masih belum bangun? Mungkinkah dia minum terlalu banyak baru-baru ini? Berpikir demikian, dia pergi untuk menyiapkan semangkuk pil yang menenangkan untuk pemuda itu. Sesaat kemudian, tidak ada yang terjadi. Wajah Ibu Song tenggelam karena suasana hatinya yang baik hancur. Dengan marah, dia menuangkan sisa obat yang menenangkan ke dalam ketel dan menuangkannya ke mulut pemuda itu. 1 jam berlalu dan masih belum ada gerakan. Pemuda di tempat tidur itu seperti babi mati, mendengkur keras. Mother Song mengertakkan gigi, berbalik, dan naik ke tempat tidur. Lupakan saja. Jadi bagaimana jika itu adalah babi mati? Bukannya wanita tua ini belum pernah menyentuhnya sebelumnya. Menjangkau. Dia melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuh putih. Meskipun dia agak tua dan sosoknya agak tidak pada tempatnya. Jelas bahwa ketika dia masih muda, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Kulitnya seputih salju, puncak kembarnya tinggi, kakinya panjang, dan bokongnya yang gemuk tampak gagah. Hanya perutnya yang sedikit membuncit. Setelah menanggalkan pakaiannya, dia mulai melepas pakaian pemuda itu. Tidak banyak dari mereka, tetapi secara mengejutkan sulit untuk dihilangkan. Adalah satu hal bagi pemuda itu untuk tidak bekerja sama. Tetapi dari waktu ke waktu, dia akan menggerakkan kaki dan tangannya, benar-benar mengacaukan ritmenya. Butuh waktu lama baginya untuk melepas pakaian luarnya. Mother Song menggertakkan giginya, bertingkah seperti seorang pemuda. Sedikit yang dia tahu bahwa Yang Kai, yang sedang berbaring di tempat tidur, juga hampir menangis. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dipaksa oleh seorang wanita di rumah bordil. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah datang ke rumah bordil. Namun, dengan situasi saat ini, tidak nyaman baginya untuk tiba-tiba bangun. Jadi dia hanya bisa bertindak sesuai situasi. Setelah serangkaian keterikatan yang intens, Yang Kai akhirnya dilucuti dari pakaiannya oleh Mother Song. Ayah sayang, aku sangat cemas. Seluruh tubuh Mother Song dipenuhi keringat. Melihat bahwa perbuatan baik akan membuahkan hasil, dia akhirnya menghela nafas lega. Dengan membalik tubuhnya, dia menaiki Yang Kai dan perlahan-lahan duduk. Wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Namun, pada saat ini, tangan dingin terulur dari belakang dan meraih lehernya. Wajah cantik Ibu Song segera memucat saat dia dengan marah berteriak, "Siapa itu?" Pada akhirnya, Ibu Song tidak tahu siapa yang berdiri di belakangnya. Tetapi dengan sedikit dorongan dari tangan kecil yang dingin, lehernya miring dan dia pingsan, langsung kehilangan nyawanya. Yuru Meng berdiri di samping tempat tidur dan mengeluarkan syal sutra untuk menyekat tangannya. Menatap mayat di tanah dengan jijik, "Kamu berani menyentuh pria ratu ini?" Meletakkan handuk sutra yang dia gunakan untuk menyekat tangannya, Yuru Meng berjalan ke tempat tidur dan menatap Yang Kai yang berbaring di atasnya. Ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Jika dia sedikit terlambat, bukankah pasangan yang berzinah ini sudah memasak nasi? Dia tahu bahwa Yang Kai memiliki beberapa istri. Tetapi semuanya sudah ada sebelum dia bertemu dengannya. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, apa pemilik lama di rumah bordil ini? Jika dia adalah gadis yang murni dan polos, maka jadilah itu. Karena dia telah membentuk teknik rahasia segel hati dengan Yang Kai, dia tidak akan pernah bisa memisahkan mereka selama sisa hidupnya. Secara alami, dia tidak akan membiarkan Yang Kai dinodai oleh wanita yang begitu kotor. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan marah ketika dia memelototi Yang Kai dan berteriak, "Bangun!" Saat Divine Sense-nya melonjak, suaranya bahkan mengandung kekuatan Divine Soul Blast. Alis Yang Kai berkerut saat bulu matanya bergetar dan kelopak matanya perlahan terbuka. Saat mata mereka bertemu, kemarahan Yuru Meng tiba-tiba menghilang. Karena pria di depannya dalam keadaan yang sangat aneh, mata abu-abunya dipenuhi dengan keputusasaan, seolah-olah semua cahaya di dunia telah terhalang. Dia belum lama mengenal Yang Kai, tetapi dalam beberapa hari terakhir ini, kapan pria ini tidak bersemangat? Dimanapun dia berada, dia selalu menjadi pusat dunia. Tetapi pada saat ini, dia seperti burung yang jatuh dari langit, wajahnya penuh dengan kelelahan. Ini memang kasusnya, dari bintang yang paling mempesona di batas bintang hingga manusia iblis yang terkenal. Bahkan Kaisar Agung telah mengeluarkan perintah untuk membunuhnya. Bukankah ini sama dengan jatuh dari awan ke dalam lumpur? Yuru Meng menghela nafas dan bertanya, "Mengapa kamu seperti ini?" Yang Kai menutup telinga terhadap kata-katanya dan menatapnya dengan tatapan kosong di matanya. Yuru Meng berjongkok dan duduk di tepi tempat tidur.
mengulurkan tangan gioknya untuk menyentuh pipi Yang Kai dan dengan lembut berkata, bahkan jika semua orang meninggalkanmu, kamu masih memilikiku. Sebuah cahaya melintas di mata kosong Yang Kai saat dia membukanya sedikit. Yuru Meng menunjukkan senyum lembut pada waktu yang tepat. Dia ingin senyum ini terpatri di lubuk hati Yang Kai yang terdalam, menjadi motivasinya untuk terus hidup. Pada saat berikutnya, Yang Kai tiba-tiba bertindak kasar dan menariknya ke atas, berbalik untuk menekannya. Tangannya menutupi dadanya yang menjulang tinggi saat dia dengan kejam meremasnya, tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Menyeka tangannya ke ikat pinggangnya, dia langsung merobeknya. Mulutnya dipenuhi bau alkohol dengan berani mencium bibir Yuru Meng. Yuru Meng mengerang saat dia berjuang. Tetapi kekuatan Yang Kai bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Seluruh tubuhnya terjepit, tidak bisa bergerak. Merasa pakaiannya berkurang dengan cepat, Yuru Meng panik dan menoleh. Berhenti, kamu menyakitiku. Yang Kai menutup telinga terhadap ini dan bertindak seolah-olah dia sudah gila. Lubang hidungnya melebar saat ekspresinya menjadi garang dan menakutkan. Seolah-olah yang ditekan bukanlah Yuru Meng tetapi musuh terbesarnya dalam hidupnya. Tidak menginginkan apapun. Lebih dari menggerogoti tulangnya, meminum darahnya, dan memakan dagingnya. Bagaimana Yuru Meng bisa membiarkannya melanjutkan? Jika mereka selaras dengan cinta, itu normal bagi mereka untuk melakukan ini. Tetapi dalam situasi ini, bagaimana mungkin Yuru Meng bersedia menyerahkan tubuhnya? Tidak dapat berjuang bebas. Yuru Meng mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yang Kai. Dengan ledakan keras, kepala Yang Kai dimiringkan ke samping. Gerakannya yang kasar tampaknya berhenti karena tamparan ini. Yu Ermeng terengah-engah saat dia menatap Yang Kai dengan dingin. Kamu memaksaku melakukan ini. Yang Kai tetap tidak bergerak, seolah-olah dia terkena mantra tubuh tetap. Yuru Meng mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Yang Kai. Mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan lembut. Aku tidak ingin memukulmu. Tetapi sejak kamu bangun, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Yang Kai sepertinya tidak tertarik untuk menjawab. Atau mungkin dia terlalu malas untuk menjawab. Jadi dia mengabaikannya dan perlahan turun dari tubuhnya. Dengan santai menarik selimut dan membungkusnya di sekitar tubuhnya sebelum duduk di meja. Mengambil sebotol anggur dan menuangkannya ke mulutnya. Di belakangnya, Yuru Meng masih mengenakan pakaiannya dan ketika dia selesai, Yang Kai sudah meminum beberapa pot anggur. Yuru Meng perlahan duduk dan menatapnya dengan tenang sebelum berbisik. Jangan minum lagi. Tidak mengherankan. Yang Kai masih tidak punya niat untuk menanggapi. Setelah mengulangi ini beberapa kali, Yuru Meng mengambil pot anggur dari tangan Yang Kai dan menggertakkan giginya. Sudah kubilang jangan minum. Berikan padaku. Yang Kai menoleh dan menatapnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yuru Meng mengangkat dagunya yang halus. Apa? Kamu ingin membunuhku? Jika kamu sanggup melakukannya, maka lakukanlah. Mengatakan demikian, dia mengulurkan lehernya. Seolah-olah dia tidak akan menolak sama sekali. Ekspresi perjuangan melintas di mata Yang Kai. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bertindak. Hanya memegangi kepalanya kesakitan ketika dia berkata dengan pahit. Aku hanya ingin mabuk. Mengapa kamu menghentikanku? Aku tahu kamu tidak tahan. Yuru Meng tersenyum. Tampak bahagia tentang sesuatu. Tampaknya cukup senang dengan dirinya sendiri. Kamu harus pergi. Jangan tinggal di sisiku. Aku tidak tahu kapan aku akan menjadi gila lagi. Yang Kai melambaikan tangannya. Yuru Meng tidak pergi. Malah bersandar lebih dekat padanya. Menekan dadanya ke siku Yang Kai. Aku tidak akan pergi. Kamu milikku. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Yang Kai mendorongnya menjauh dan berkata dengan getir. Kamu telah melihat apa yang terjadi di Tiger Roar City. Kamu benar-benar tidak perlu tinggal di sisi saya. Di masa depan, hiduplah dengan baik dan temukan seseorang untuk dinikahi jika kamu bertemu seseorang yang baik. Yuru Meng menjulurkan kepalanya dan tersenyum. Orang seperti apa yang kamu ingin aku nikahi? Yang Kai tertawa mencela diri sendiri. Bagaimanapun, itu tidak seperti saya. Yuru Meng memiringkan kepalanya. Tapi bagaimana jika aku jatuh cinta padamu? Yang Kai meliriknya. Kamu mungkin buta. Yuru Meng tertegun sejenak sebelum menutup mulutnya dan cekikikan. Tiba-tiba, dia berdiri, meraih tangan Yang Kai, dan menariknya ke atas. Melakukan apa? Yang Kai menjawab dengan lemah, seperti mayat berjalan. Apakah kamu tidak ingin minum? Aku akan menemanimu. Saat Yuru Meng berbicara, dia mendorong Kaisar Qi dan membawa Yang Kai bersamanya. Aula utama di lantai pertama masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Ketika sesosok melintas, Yuru Meng dan Yang Kai sudah muncul di tengah aula. Yuru Meng melihat sekeliling sebelum berjalan ke meja terbesar di tengah dan berteriak, "Enyahlah." Di meja ini,
Ada 7 atau 8 tamu dan 7 atau 8 wanita muda yang sedang menikmati anggur mereka. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tercengang. Namun, ketika mereka melihat ke atas, 7 atau 8 tamu semua menatap Yuru Meng dengan rakus. Kota Anhe hanyalah sebuah kota kecil. Dan meskipun Spring Breeze Building adalah rumah bordil terbesar, kualitas dan kecantikan para wanita muda di sini terbatas. Jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Yuru Meng, seorang wanita cantik yang bisa membawa bencana? Apakah itu dalam hal sosok, penampilan, atau temperamen? Di seluruh batas bintang, hanya ada segelintir yang bisa dibandingkan dengan Yuru Meng. Sebagai perbandingan, para tamu hanya merasa bahwa gadis di lengan mereka seperti udik desa, sedangkan gadis di depan mereka adalah Dewi yang agung. Jika mereka bisa menciumnya, kematian mereka akan sepadan. Seorang pria berperut besar melirik Yuru Meng dan tertawa. Kamu punya gadis cantik di sini? Kenapa aku tidak tahu? Mengatakan demikian, dia benar-benar berdiri dan meraih ke arah Yuru Meng. Dari kelihatannya, dia ingin mencari gadis lain untuk menemaninya. Namun, dia baru menjangkau setengah jalan ketika seluruh lengannya meledak menjadi kabut berdarah. Pria itu masih linglung, tetapi segera dia merasakan sakit dan menjerit. Jeritannya juga tiba-tiba berhenti saat dia meledak. Ekspresi orang lain yang duduk di meja berubah drastis, dan mereka juga sadar. Mereka semua berdiri dan memelototi Yuru Meng dengan marah, sementara gadis-gadis lain berteriak ketakutan. Gadis pelayan rendahan, kamu berani membunuh? Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Meskipun dia tidak melihat bagaimana temannya meninggal, jelas wanita cantik ini telah melakukan sesuatu padanya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan memanggil pedang panjang, bersiap untuk menusuknya. Yuru Meng menatapnya dengan dingin. Cahaya aneh melintas di matanya. Pria itu tertegun sejenak, tetapi pada saat berikutnya, pedang di tangannya menusuk langsung ke dadanya. Dengan semburan darah, pria itu jatuh ke tanah, menunjukkan senyum puas di wajahnya. Adegan yang luar biasa seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Seluruh aula terdiam saat pria yang tersisa semua menelan air liur mereka. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kultivasi wanita ini sangat tinggi. Jika tidak, dia tidak akan mampu membunuh begitu banyak orang. Enyah, bibir merah Yuru Meng terbuka sedikit saat dia dengan dingin meludahkan satu kata. Semua orang merasa seolah-olah mereka baru saja menerima amnesti besar ketika mereka berbalik dan melarikan diri. Tidak hanya orang-orang di meja ini yang melarikan diri, tetapi semua orang di aula juga melarikan diri. Adegan itu sangat kacau. Yuru Meng melanjutkan, bawa semua anggur di restoranmu. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya dan membersihkan meja sebelum duduk bersama Yang Kai. Beberapa saat kemudian, Spring Breeze Building benar-benar kosong, hanya menyisakan Yang Kai dan Yuru Meng yang duduk berseberangan. Meja besar dipenuhi dengan kendi anggur, dan beberapa orang di gedung angin musim semi dengan patuh mengosongkan gudang anggur. Yang Kai meraih toples anggur dan terus menuangkan anggur ke mulutnya. Perutnya seperti lubang tanpa dasar yang bisa menampung anggur dalam jumlah berapapun. Yuru Meng duduk di seberangnya dan menatapnya diam-diam. Setelah minum satu toples, dia memberikan yang lain kepadanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 10 guci, 50 guci, 100 guci, 200 guci. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang dan membuang toples anggur di tangannya. Raungan itu seperti guntur, menyebabkan seluruh kota Anhe bergetar. Setelah waktu yang lama, suara itu berangsur-angsur mereda dan mata Yang Kai memerah saat dia menatap Yuru Meng. Mulutnya berkedut beberapa kali saat dia berkata dengan ekspresi sedih, aku tidak bisa mabuk. Kalau begitu minum lagi, saat kamu mabuk, kita akan menyelesaikannya. Yuru Meng melemparkan toples anggur lagi ke arah Yang Kai. Tetapi Yang Kai tidak mengambilnya, membiarkannya jatuh ke tanah dan pecah. Yuru Meng ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tunggu di sini. Mengatakan demikian, dia berbalik dan terbang, tidak tahu apa yang dia lakukan. Namun, dengan sangat cepat, suara keras datang dari dalam kota. Tanpa perlu menebak, sudah jelas bahwa ini disebabkan oleh Yuru Meng. 1 jam kemudian, Yuru Meng kembali ke aula utama dan tersenyum pada Yang Kai sebelum berbalik dan bertepuk tangan. Masuk. Yang Kai mendongak dan langsung tercengang. Di luar pintu, sekelompok wanita perlahan masuk, semuanya kurus dan gemuk. Tetapi tidak seperti gadis-gadis di Spring Breeze Building. Wanita-wanita ini jelas berasal dari keluarga baik-baik. Wajah setiap wanita dipenuhi dengan kepanikan. Dan bahkan ada beberapa yang meneteskan air mata. Tetapi di bawah aura tirani Yuru Meng, mereka tidak punya pilihan selain dengan patuh berjalan masuk.
Di antara 30 atau 40 wanita, yang termuda tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun. Sedangkan yang tertua berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Di bawah instruksi Yu Rumeng, mereka berdiri dalam barisan di depan Yang Kai. Beberapa dari mereka sesekali meliriknya sebelum dengan cepat menundukkan kepala. Apa yang terjadi? Yang Kai bingung. Tetapi dia tidak menunjukkan sedikit pun perubahan dalam ekspresinya. Masih terlihat putus asa. Yu Rumeng tersenyum pada Yang Kai dan menjelaskan. Ini adalah wanita paling cantik di kota ini. Jangan khawatir, semuanya murni dan tanpa cacat. Apa yang kamu suka? Petik 2. Yang Kai duduk diam seperti patung kayu. Yu Rumeng berjalan ke arah seorang gadis remaja dan memegang tangannya di depan Yang Kai. Bagaimana dengan ini? Seorang wanita pemula di usia yang begitu muda harus sangat menarik bagi semua pria. Jika saya laki-laki, saya juga akan tergoda. Jika kita menghabiskan malam bersama, itu harus menjadi malam yang indah. Gadis muda itu sudah ketakutan dengan penangkapan Yu Rumeng. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Yu Rumeng, dia menjadi lebih ketakutan, hampir menangis. Melihat Yang Kai masih tidak menanggapi, Yu Rumeng melambaikan tangannya ke arah gadis muda itu, seolah-olah dia baru saja menerima amnesti yang besar, dan dengan cepat berlari kembali. Segera setelah itu, Yu Rumeng memanggil seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun dan mencoba yang terbaik untuk mempromosikannya ke Yang Kai. Bahkan setelah begitu banyak orang berubah, Yang Kai masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Yu Rumeng menarik orang lain. Wanita ini berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Dan penampilannya adalah salah satu yang terbaik di antara semua orang yang hadir. Sosoknya mempesona. Dan di bawah tatapan gemetar wanita ini, Yu Rumeng berkata, yang ini tidak buruk. Meskipun dia sudah menikah, suaminya tampaknya telah meninggal karena sakit pada hari pernikahannya. Jadi dia masih janda dan perawan. Apakah kamu tertarik? Cukup, Yang Kai dengan dingin memelototi Yu Rumeng. Yu Rumeng berkata, kamu juga bisa mengambil semuanya. Aku bilang cukup. Yu Rumeng menghela nafas. Jika kamu ingin mabuk, kamu perlu melampiaskan amarah di hatimu. Tetapi bagaimana kamu bisa mabuk karena anggur biasa? Dalam situasi kamu saat ini, anggur sama dengan wanita. Karena kamu tidak bisa mabuk, kamu harus memikirkan cara untuk mabuk dari wanita. Petik 2. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, mengambil toples anggur dari meja, berdiri, dan berjalan keluar. Yu Rumeng berbalik dan menatap punggungnya sebelum dengan cepat mengikutinya. Di dalam aula, lusinan wanita menunggu dengan gugup untuk waktu yang lama. Dan setelah memastikan bahwa pria dan wanita aneh itu tidak akan kembali, mereka buru-buru melarikan diri. Setelah selamat dari bencana ini, para wanita muda tidak bisa lagi menahan diri dan mulai menangis. Malam ini hanyalah mimpi buruk bagi mereka. Untungnya, pria itu tidak berniat menyakiti mereka. Jika tidak, semua orang yang hadir akan kehilangan kepolosan mereka. Kenapa kamu mengikutiku? Di hutan belantara, Yang Kai menatap Yu Rumeng dengan ekspresi dingin. Mengikutiku tidak akan ada gunanya bagimu. Yu Rumeng tersenyum lembut. Seperti yang saya katakan, kamu milik saya. Jadi saya secara alami akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Jangan pernah berpikir untuk mencoba melepaskanku. Apakah kamu tahu situasi seperti apa yang aku hadapi sekarang? Yu Rumeng melanjutkan. Dalam pertempuran Tiger Roar City, penyimpangan ki kamu dan jatuh ke jalur iblis mungkin telah menyebar ke seluruh dunia. Jadi kamu seharusnya seperti tikus yang menyeberang jalan sekarang, dibenci oleh semua orang. Karena kamu tahu, mengapa kamu begitu keras kepala, mengungkap teknik rahasia segel hati dan pergi. Mulai sekarang, kamu dan saya tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Jadi kamu tidak akan terlibat oleh saya. Yang Kai melambaikan tangannya. Aku tidak pergi. Yu Rumeng melangkah maju dan meraih lengan Yang Kai. Kenapa mengganggu? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Yu Rumeng berkata, jika kamu menikahi seekor ayam, ikutilah ayam itu. Jika kamu menikahi seekor anjing, ikutilah anjing itu. Bahkan jika ada gunung pedang dan lautan api di depan, aku akan menemanimu. Mata dingin Yang Kai tiba-tiba menjadi lembut, seolah-olah dia telah menerima pukulan hebat di hatinya. Melihatnya dengan penuh kasih sayang, dia membelai pipinya. Kamu tidak akan menyesali ini? Yu Rumeng dengan kuat menggelengkan kepalanya, tidak menyesal. Yang Kai menjilat bibirnya yang kering dan menarik Yu Rumeng ke dalam pelukannya. Menggunakan begitu banyak kekuatan seolah-olah dia ingin melelehkannya ke dalam tubuhnya. Tidak pernah terpisah darinya lagi. Menghela nafas. Jangan menyesal nanti. Petik 2. Yu Rumeng mengangkat kepalanya sedikit. Sudut matanya berubah menjadi bulan sabit saat cahaya bangga melintas di matanya yang indah. Dia tahu bahwa pada saat ini, itu adalah yang paling mudah untuk menembus pertahanan jantung seseorang.
Meskipun teknik segel hati membuatnya mustahil untuk memisahkan dirinya dari Yang Kai, itu masih hanya teknik rahasia. Jadi bagaimana itu bisa dibandingkan dengan perasaan Yang Kai yang sebenarnya? Dia melingkarkan tangannya di leher Yang Kai dan berbisik di telinganya. Aku berkata, bahkan jika seluruh dunia meninggalkanmu, kamu masih memilikiku? Yang Kai tiba-tiba melepaskannya dan meletakkan tangannya di bahunya. Matanya bersinar cerah ketika dia berkata dengan penuh semangat, Rumeng, ayo hidup dalam pengasingan. Perubahan topik yang tiba-tiba ini menyebabkan sudut mata Yu Rumeng berkedut saat dia dengan tenang bertanya, hidup dalam pengasingan? Yang Kai mengangguk berat. Kita akan hidup dalam pengasingan di pegunungan dan hutan dan tidak pernah mengganggu urusan dunia lagi. Dengan hanya kami berdua, kami akan dapat memiliki banyak anak dan menjalani kehidupan tanpa beban. Batas bintang dan wilayah iblis apa? Ini ada hubungannya denganku? Banyak-banyak anak, Yu Rumeng tercengang saat dia mendengarkan. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa meskipun perasaan lembutnya telah menggerakkan Yang Kai, dia akan memiliki pemikiran seperti itu. Jika dia benar-benar melakukan ini, apa gunanya? Dengan berpikir, Yu Rumeng bertanya, lalu bagaimana dengan istrimu? Ekspresi Yang Kai menjadi suram sesaat sebelum dia dengan sungguh-sungguh berkata, saya hanya tahu bahwa saat ini, Andalah yang menemani saya, bukan mereka. Dia bahkan tidak peduli dengan istri-istrinya lagi. Tampaknya insiden di Tiger Roar City telah memberinya pukulan besar, menyebabkan mentalitasnya mengalami perubahan besar. Mungkin itu juga karena dia telah menjadi iblis, menyebabkan pikirannya menjadi paranoid. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, Yang Kai sudah mulai menggambarkan kehidupan indah yang dia jalani setelah hidup dalam pengasingan, bahkan menggambarkan penampilan kediamannya. Tidak hanya itu, dia bahkan memikirkan nama anak-anak itu. Apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Yu Rumeng benar-benar ingin meludahi wajahnya. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia menyangkal Yang Kai sekarang, itu pasti akan memperburuk situasi. Dan semua upayanya sebelumnya akan sia-sia. Pada akhirnya, Yang Kai meraih bahunya dan berkata dengan penuh semangat, jadi, mari kita hidup dalam pengasingan. Yu Rumeng juga kehabisan akal dan hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, bagus, ayo hidup dalam pengasingan. Setelah mencapai kesepakatan, Yang Kai tidak ingin beristirahat bahkan untuk sesaat. Seolah-olah dia telah menghidupkan kembali motivasinya untuk hidup. Memeluk Yu Rumeng, dia mulai mencari tempat yang cocok. Beberapa hari kemudian, mereka berdua menetap di kedalaman pegunungan. Sebuah rumah kayu baru berdiri di atas puncak gunung. Di luar rumah, Yang Kai telah membuka beberapa bidang tanah pertanian. Tidak diketahui di mana Yang Kai menemukan benih untuk ditanam. Tetapi dia dengan senang hati melambaikan cangkulnya dan bekerja. Yu Rumeng berdiri di pintu rumah kayu, mengenakan jubah kain kasar dan syal sutra melilit kepalanya, tampak seperti wanita petani. Gaya ini tidak hanya tidak mengurangi kecantikan Yu Rumeng, tetapi juga menambahkan godaan yang berbeda padanya. Namun, penampilan ini, Yu Rumeng tidak ingin melihat dirinya di cermin selama beberapa hari, takut dia akan jijik. Selama periode kerja keras ini, Yang Kai sesekali mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan Yu Rumeng akan selalu tersenyum sebagai tanggapan. Kadang-kadang, dia akan mengirim air dan menyeka keringat di wajah Yang Kai. Dia adalah wanita yang bermartabat dan elegan, menyebabkan Yang Kai menghela nafas di depannya berkali-kali. Pada malam hari, mereka berdua tidur berpelukan dan tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang Kai telah mengekspresikan dirinya beberapa kali. Tetapi Yu Rumeng tahu bahwa kondisinya saat ini tidak normal. Jadi bagaimana dia bisa setuju untuk memberikannya kepadanya dalam keadaan seperti itu? Selama sekitar 10 hari berikutnya, kehidupan Yang Kai cukup biasa. Tetapi dia cukup bahagia dengan dirinya sendiri. Seolah-olah dia benar-benar jatuh cinta dengan kehidupan seperti ini dan bersedia hidup seperti ini selamanya. Yu Rumeng tampak kooperatif di permukaan. Tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Tetapi di dalam hatinya, dia sangat tidak berdaya. Suatu hari, Yang Kai sedang duduk di pintu, menenun keranjang bambu sementara Yu Rumeng menemaninya, mengobrol dengan gembira dengannya. Tiba-tiba, Yang Kai berhenti dan melihat ke atas. Yu Rumeng bertanya, ada apa? Set, Yang Kai mengangkat jari ke mulutnya. Ekspresi kewaspadaan muncul di wajahnya saat dia diam-diam menyebarkan Divine Sense-nya. Penampilannya ini menyebabkan ekspresi Yu Rumeng menyala. Dia khawatir tentang bagaimana melewati hari yang kering dan membosankan ini. Tetapi dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu terjadi. Dia diam-diam berdoa agar semuanya menjadi seperti yang dia bayangkan. Sesaat kemudian, Yang Kai menghela nafas, meletakkan keranjang setengah jadi di tangannya, bertepuk tangan, dan berdiri. Matanya terkulai ketika dia berkata, sejak kamu datang, tunjukkan dirimu.
Yu Rumeng terkejut. Seseorang benar-benar datang dan dia bahkan tidak menyadarinya? Entah persepsi Yang Kai salah atau kultivasi orang ini lebih tinggi dari miliknya. Jika tidak, dia pasti akan menyadarinya. Tidak mungkin indera Yang Kai salah. Jadi satu-satunya penjelasan adalah seseorang benar-benar datang. Sebuah riak muncul di kehampaan dan sosok perlahan muncul. Yang Kai mengangkat matanya untuk menatapnya. Tatapannya menjadi agak mengelak. Seolah-olah dia agak malu pada pria ini. Tetapi pada akhirnya dia masih menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Kuil Wen. Orang yang muncul di depannya adalah Master Kuil Azure Sun Temple, Wen Zishan. Wen Zishan memasang ekspresi sedih dan menghela nafas. Aku mendengar tentang apa yang terjadi padamu. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Yang Kai menjawab, terima kasih banyak atas perhatian Master Kuil Wen. Saya cukup beruntung untuk pulih. Wen Zishan berkata, memasuki penyimpangan Qi adalah hal yang tabu bagi para pembudidaya. Darah besi senior mengatakan bahwa ada iblis yang memikirkan hatimu. Dan selama kamu tidak menyingkirkannya, bahkan jika kamu aman untuk saat ini, itu akan menjadi bencana besar di masa depan. Lalu, apakah Master Kuil Wen datang ke sini untuk menangkapku? Mata Yang Kai terkulai dan suaranya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Tetapi siapapun bisa merasakan aura jahat datang darinya. Wen Zishan berkata, jangan terlalu gelisah. Aku tidak ingin menjadi musuh denganmu. Aku hanya ingin berbicara baik denganmu. Yang Kai berkata dengan ringan, murid adalah segalanya. Wen Zishan mengangguk ringan dan berkata, meskipun kamu tidak berasal dari kuil Azure Sun saya, sejak kamu mencapai tahap Daosos, kamu telah membentuk semua jenis ikatan dengan kuil saya. Dapat dikatakan bahwa raja ini telah menyaksikan kamu tumbuh dewasa. Jika kamu setuju saat itu, kamu akan menjadi murid kuil Azure Sun saya. Sayangnya, kuil saya tidak memiliki nasib baik seperti itu dan kehilangan bakat yang hebat. Petik 2. Yang Kai tersenyum mengejek diri sendiri. Tuan Kuil Wen terlalu baik. Wen Zishan melanjutkan. Untungnya, pada akhirnya, kamu masih menjadi tetua tamu kuil saya. Karena kamu adalah tetua kuil saya, bisnis kamu adalah bisnis saya. Dan begitu juga bisnis kuil. Yang Kai, pikirkan lebih banyak tentang High Heaven Palace. Pikirkan tentang teman dan keluargamu. Pikirkan tentang mereka yang peduli padamu. Kembalilah bersamaku. Yang Kai mengangkat matanya. Pada akhirnya, Master Kuil masih datang untuk menangkapku. Wen Zishan mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu bisa mencampurnya? Jika Wen ini datang untuk menangkap kamu, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu kepada kamu. Kembalilah bersamaku. Wen ini berjanji padamu bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tetapi kamu harus bekerja sama dan melenyapkan pikiran iblis di hatimu. Sejak pikiran iblis lahir, bagaimana cara menghilangkannya? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Wen Zishan berkata dengan sungguh-sungguh, pemenangnya kuat. Yang kuat akan menang. Yang Kai, jangan tersesat lagi. Aku tersesat. Yang Kai tertawa. Matanya menjadi dingin. Tuan Kuil, karena kamu telah mendengar tentang saya, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Wen Zishan ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas. Di masa lalu, meskipun darah besi senior salah, kamu seharusnya tidak melanggarnya. Mendengar ini, ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi sengit. Menurut kata-kata Master Kuil, jika darah besi ingin melumpuhkan api batuku, bocah kecil ini harus menawarkannya tanpa perlawanan? Wen Zishan dengan sungguh-sungguh berkata, selalu ada cara untuk menyelesaikan sesuatu. Yang Kai mencibir, Stone Flame adalah salah satu teman saya yang paling penting dan telah berkontribusi besar pada pertumbuhan saya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah keluargaku. Dan dia telah membunuh banyak musuh dalam perang melawan ras iblis. Apakah hanya karena dia memupuk hukum pertempuran pemakan surga sehingga dia tidak bisa dibiarkan ada di dunia ini? Apakah dunia ini dunia miliaran pembudidaya saya, atau dunia darah besi? Demi dia membantai ras iblis yang tak terhitung jumlahnya, darah besi seharusnya tidak mempersulitnya. Berhenti sejenak, Yang Kai menatap Wen Zishan dengan tatapan tajam. Tuan Kuil Wen mungkin tidak mengerti saya mengatakan ini. Jadi bocah kecil ini berani bertanya. Jika darah besi ingin melumpuhkan kultivasi kakak senior Gao, apa yang akan terjadi? Yang dipilih oleh guru kuil? Wen Zishan mengerutkan kening. Kamu membingungkan konsepnya. Yang Kai mencibir. Bagi saya, Stone Flame setara dengan posisi kakak senior Gao di hati Master Kuil. Wen Zishan terdiam. Yang Kai menghela nafas panjang. Tuan Kuil, saya tidak tahu bagaimana kamu menemukan saya. Tetapi saya telah memutuskan untuk hidup dalam pengasingan dengan Kinger di sini dan tidak pernah bertanya tentang urusan duniawi. Saya berharap guru kuil akan mempertimbangkan persahabatan masa lalu kita dan mundur sementara. Mulai sekarang, Yang Kai dan Li Siqing tidak akan ada lagi di batas bintang.
Petik 2. Ekspresi Wen Zishan bergetar ketika dia menatap Yang Kai dengan kaget. Kamu ingin hidup dalam pengasingan di sini? Ya, Yang Kai mengangguk. Wen Zishan berkata. Lalu bagaimana dengan Istana Surga Tinggi? Apa hubungannya denganku? Yang Kai menyela. Wen Zishan tersedak kata-katanya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tersenyum pahit. Pikiran iblis di hatimu memang tumbuh. Apakah Temple Master bertekad untuk mempersulit saya? Mata Yang Kai sedikit menyipit, memancarkan cahaya berbahaya. Wen Zishan menghela nafas. Kamu memiliki pikiran iblis di hatimu. Tuan kuil ini tidak bisa hanya duduk dan menonton. Yang Kai menggertakkan giginya dan berkata, apa hubungan bisnisku denganmu? Mengapa kamu harus terus memaksa saya? Saya telah melakukan begitu banyak untuk batas bintang. Tidak bisakah kamu melepaskan saya karena semua ini? Wen Zishan menatapnya dengan ekspresi sedih. Justru karena kontribusimu pada batas bintang, aku tidak bisa meninggalkanmu. Yang Kai tertawa keras. Kata-katamu terdengar lebih baik daripada nyanyianmu. Karena Temple Master sangat keras kepala, maka jangan salahkan bocah kecil ini karena tidak sopan. Kalian semua, keluar dari sini. Untuk apa kamu bersembunyi di sini? Mengatakan demikian, Yang Kai melihat sekeliling dengan dingin. Seiring dengan teriakan marah ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di sekitar Yang Kai. Semuanya dengan budidaya realem Kaisar Orde Ketiga. Yang Kai mengukur mereka satu persatu dan mencibir. Bagus. Mereka semua wajah yang familiar. Kenalan lama. Tuan Suci Tanah Suci bela diri surgawi Making memegang pedangnya di belakang punggungnya dan membelai janggutnya saat dia berkata, bocah kecil Yang, apakah kamu tahu bahwa kamu berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang? Jika kamu tidak kembali sekarang, itu akan terlambat. Terakhir kali kamu dapat pulih hanyalah kebetulan. Jika kamu mengalami penyimpangan ki lain, kamu benar-benar tidak akan dapat membalikkan situasi. Yang Kai tidak menanggapi dan hanya berbalik untuk melihat Li Jiao. Apakah saudara Li juga ingin memberi saya pelajaran? Li Jiao menutupi wajahnya dengan tangannya. Wajahnya memerah saat dia berkata, Li ini tidak punya pilihan selain datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Saudara Yang, tolong maafkan saya. Yang Kai mengangguk dan menoleh ke pria lain. Bagaimana dengan Temple Master Zhou? Orang ini adalah Master Kuil Ahan dari wilayah timur, Zhou Yewang. Zhou Yewang membentuk serangkaian segel tangan dengan satu tangan dan sosoknya berkedip-kedip seperti hantu. Jelas terkait dengan teknik kultivasinya. Mendengar ini, dia tersenyum dan bertanya, apa yang Tuan Istana yang ingin saya katakan? Yang Kai menjawab, jika kamu tidak ingin mengatakannya, tidak ada yang akan memaksamu. Di sisi lain, Xiao Yu yang berkata dengan suara rendah, Yang Kai, lautan kepahitan tidak mengenal batas, kembali ke pantai sebelum terlambat. Lei Hong juga berteriak dengan suara rendah, kamu masih muda, tentu saja ada kesempatan bagimu untuk memperbaiki kesalahanmu. Kenapa kau begitu keras kepala? Yang Kai berdiri di tempat dan menurunkan matanya, menunggu mereka mengatakan sesuatu sebelum dengan tenang berkata, apakah semua orang sudah selesai? Kalau begitu, giliranku. Wen Zishan mengangguk. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kami bersedia mendengarkan. Sudut mulut Yang Kai meringkuk menjadi senyum jahat. Situasi di batas bintang sangat buruk sekarang. Namun kamu masih dapat memobilisasi begitu banyak tuan untuk berurusan dengan saya. Bocah kecil ini benar-benar merasa terhormat. Tapi bukan karena aku meremehkanmu. Tetapi jika bocah kecil ini ingin pergi, bisakah kamu menghentikannya? Wen Zishan menggertakkan giginya dan berteriak, Yang Kai, bangun. Yang Kai mencibir dengan dingin. Suaranya sedingin es. Bocah kecil ini sudah menyerah pada urusan duniawi dan ingin hidup dalam pengasingan dengan Kinger di hutan gunung ini. Tetapi semua orang mengejarnya dan memaksanya untuk melakukannya. Karena itu masalahnya. Bocah kecil ini mungkin juga keluar dan menimbulkan masalah dan melihat siapa yang akan menderita pada akhirnya. Petik 2. Mengatakan demikian, sosoknya melintas dan tiba-tiba muncul di samping Yu Rumeng, meraih pinggangnya dan berteriak, pergi. Hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar saat dia mencoba berteleportasi. Tetapi pada saat berikutnya, mata Yang Kai menyipit karena simpul ruang di sekitarnya telah disegel. Yang Kai tiba-tiba menoleh ke arah tertentu dan berteriak, Li Wui. Sesosok muncul di sisi lain, mengenakan jubah putih. Itu memang Li Wui. Hanya dia yang bisa menyegel simpul ruang di sekitarnya tanpa ada yang memperhatikan dan memotong rute pelarian Yang Kai. Ekspresi Yu Rumeng sedikit berubah saat dia merasa bahwa kemungkinannya bertentangan dengannya hari ini. Dengan kemampuan luar angkasa Yang Kai, bahkan jika dia dikelilingi oleh begitu banyak Master Realem Kaisar Orde Ketiga, tidak mungkin sesuatu terjadi padanya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, bagaimana mungkin dia tidak bisa melarikan diri? Tetapi dengan Li Wui secara pribadi melangkah keluar, situasinya berbeda.
Dalam hal pencapaian dalam kemampuan ilahi luar angkasa, Yang Kai dan Li Wuyi paling setara satu sama lain. Tanpa dukungan terbesar ini, kekuatan tempur Yang Kai akan sangat berkurang. Apa yang harus dia lakukan? Saat dia panik, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat datang dari pinggangnya, membuatnya terbang. Pada saat yang sama, Yang Kai berteriak, "Kamu pergi dulu. Aku akan datang mencarimu nanti." Yuru Meng tahu bahwa Yang Kai putus asa dan tidak ingin melibatkannya. Jadi dia tidak ragu-ragu dan terbang keluar dari pengepungan orang banyak. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa Kaisar Qi Yang Kai melonjak dengan keras dan tubuhnya dipenuhi dengan aura ganas saat dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah Xiao Yuyang. Di bawah turbulensi hukum luar angkasa, tempat Xiao Yuyang berdiri tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Sepertinya ingin menelan seluruh dunia. Ekspresi Li Wuyi berubah drastis saat dia berteriak, "Berhenti!" Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka bergegas maju untuk membantu Xiao Yuyang. Xiao Yuyang melakukan yang terbaik untuk melawan. Tetapi lubang hitam itu adalah kemampuan luar angkasa Yang Kai. Dan dia tidak berharap Yang Kai menyerangnya begitu cepat. Terperangkap lengah, dia tidak bisa bereaksi. Ketika lubang hitam itu membuka dan menutup, tempat Xiao Yuyang berdiri sudah kosong. Semua orang tercengang. Dalam satu pertukaran, Master Realem Kaisar Orde Ketiga telah terbunuh. Semua orang tahu bahwa kekuatan Yang Kai tidak dapat dinilai dari kultivasinya. Kekuatannya jauh lebih tinggi dari mereka. Tetapi setelah menghadapinya, mereka menyadari betapa menakutkannya dia. Seluruh tubuh Li Wuyi memancarkan aura dingin saat dia menatap Yang Kai dengan dingin. "Kamu terlalu mengecewakan." Yang Kai mencibir. "Saya sudah lama ingin mengalami pencapaian senior dalam kemampuan luar angkasa. Tetapi saya tidak pernah bisa melakukannya. Hari ini, saya harap senior dapat mencerahkan saya." Petik 2. "Sesuai keinginan kamu," Li Wuyi berteriak. Mereka berdua secara bersamaan mengaktifkan Space Laws mereka. Dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka runtuh saat beberapa Void Cracks muncul. Beberapa alam Kaisar Orde Ketiga semuanya memucat saat mereka dengan cepat mundur. Retakan Void ini tidak terhitung banyaknya. Dan tidak ada yang berani mendekati mereka dengan mudah. Melihat sekeliling, Yang Kai dan Li Wuyi dapat terlihat bola-balik melalui Void Crack seolah-olah mereka berjalan di tanah yang datar. Saling bertukar pukulan dengan sengit, menyebabkan dunia runtuh. Semua orang saling melirik dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk campur tangan. Sehingga mereka hanya bisa menyebar dan menunggu kesempatan untuk menyerang.